Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran, sahabat Asa TV Indonesia yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat yang sangat luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang kurang sehat segera diberikan kesembuhan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keturunan kita dijaga Allah, dan keluarga kita diberkahi baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun nantinya insyaallah biidznillah taala di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Berjumpa kembali dalam serial studi Al-Qur'an, Quranic Study Series dalam Pustaka Asa. Kita sahabat Asa yang berbahagia sudah sampai pada serial yang ke-24. Biidznillah taala pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang apa itu tafsir, takwil, tadabbur, dan juga adalah terjemah Al-Quran. Setelah beberapa waktu lalu kita kaji tema-tema sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini, bismillah kita akan mengkaji bagian terakhir dari sesi kedua ini. Setelah kita membahas dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran, lalu kita breakdown dalam sebuah kajian tentang angka, relativitas waktu, lalu redaksi Al-Quran yang bertingkat, ada ayat muhkam, mutasyabih, pengulangan kata dan kalimat, dan terakhir kita membahas tentang beberapa redaksi yang mirip di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji apa itu perbedaan tafsir, takwil, tadabbur, serta tadabbur Al-Quran. Sahabat Asa, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam orang-orang yang tidak menadaburi Al-Quran. Dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi ini sebuah kecaman buat orang-orang yang tidak menadaburi Al-Quran. Dan menadaburi Al-Quran itu adalah mengintegrasikan kalam Allah dalam diri kita. Kita menyelami sebuah rasa, kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang mengetahui apa hakikat firman dan kalam Allah. Dengan itu kita bisa menyusuri lorong-lorong spiritual yang kita rasakan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau ditanya, "Amu'minun anta?" Beliau menjawab, kalau yang dimaksud dengan iman adalah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab suci, hari kiamat, dan lain sebagainya, fa'ana mu'min, kata Imam Hasan Al-Basri. Tetapi kalau yang dimaksud orang beriman di dalam firman Allah surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Beliau menjawab, belum tentu aku masuk dalam ayat itu. Meskipun aku berharap termasuk menjadi bagian orang-orang beriman yang disebut di dalam surat Al-Anfal ini. Tentunya kita ingin termasuk bersentuhan dengan Al-Quran, dan karena itulah ada beberapa istilah antara tadabbur, tafsir, dan takwil. Nah, salah satu model untuk berinteraksi Al-Quran, memahami Al-Quran, yaitu dengan beberapa istilah yang kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Cara menadaburi ayat, menafsirkan, mentakwilkan, dan juga menerjemahkan. Nah, ini masing-masing memiliki karakter. Ya, kita bisa tahu, misalnya, sekarang kita coba apa itu tadabbur Al-Quran. Kita mulai dari istilah tadabbur. Sahabat Asa yang berbahagia, tadabbur secara arti kebahasaan itu dari kata-kata dabbaral amra wa fihi sasahu wa nadhara fi aqibatihi. Jadi mengurus, merenungkan kesudahan suatu urusan. Menurut Ibnu Katsir, tadabbur adalah
tafahumu ma'ani al-fadhihi wa tafakkuru fima tadullu alaihi ayatuhu mutabaqatan wa ma dakhala fi dhamniha wa ma la yatimmu tilkal ma'ani illa bihi mimma lam ya'rujul lafdu ala dzikrihi minal isyarat wat tanbihat wa intifa'ul qalbi bidzalika bikhushu'ihi inda mawa'idhihi wa khudu'ihi li awamirihi wa akhdul ibrati minhum. Jadi yang disebut dengan tadabbur adalah memahami makna lafaz Al-Quran, memikirkan apa yang ditunjukkan ayat-ayatnya, apa yang terkandung di dalamnya, serta apa yang menjadikan makna-makna itu sempurna dari isyarat-isyarat, peringatan yang nampak dalam lafaz, serta pengambilan manfaat dengan hati yang tunduk di hadapan nasihat Al-Quran, patuh terhadap perintah Allah atau perintah Al-Quran, serta mengambil ibrah darinya. Jadi singkatnya, dengan sentuhan lafaz itu diri kita tersentuh, itu disebut dengan tadabbur. Ya, makanya dabara itu setelahnya, di belakangnya. Ya. Nah, tadabbur menurut Zamakhsyari, dan kalau tadi Ibnu Katsir ya, sekarang sahabat Asa kita lihat menurut Imam Zamakhsyari itu yang disebut tadabbur adalah ta'ammuluhu wan nadhar fi idbarihi wa ma ya'ulu ilaihi fi aqibatihi wa muntahahu. Thumma ista'mala fi kulli ta'ammulin fa ma'na tadabburil Qur'an ta'ammulu ma'anihi wa tabassuru ma fihi. Ya, intinya tadabbur itu merenungkan, mengkaji apa yang ada di belakang ayat, mencakup seluruh akibat, tujuannya, mengamalkan dari perenungan tersebut, ya, dan menyingkap apa kandungannya. Nah, lalu bagaimana cara kita menadabburi Al-Quran? Pertama, tentu ini tidak bisa dilakukan secara instan atau tiba-tiba. Nah, kayak kita nyari sesuatu dengan search engine di Google misalnya, enggak bisa. Maka proses menadabburi Al-Quran itu ada tahapannya. Dan seperti yang kita bacakan tadi ya dalam surat Muhammad, Allah mengecam orang yang enggak menadabburi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu untuk ditadabburi. Nah, mari kita lihat tahapannya. Yang pertama, baca Al-Quran dengan tartil dan baik. Berikan hak-hak bacaan berupa makharijul hurufnya, lalu tajwid bacaannya yang baik, lalu setelah itu dibantu dengan terjemah, atau ketika tidak cukup maka dibantu dengan tafsir muyassar atau tafsir ringkas, tafsir sederhana, seperti tafsir Al-Jalalain. Ya, Kemenak memiliki juga tafsir ringkas. Majlis A'la di Mesir dan juga di Saudi Arabia memiliki tafsir ringkas. Ada beberapa ulama memiliki karya yang serupa. Lalu kalau kita tahu itu asbabun nuzulnya, kita baca. Nah, ketika ada hal-hal yang kita tidak paham, kita cari, kita kasih tahu. Kita minta tahu dari mana apa makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita bisa berbahasa Arab itu akan lebih baik lagi. Nah, lalu kita pahami ayatnya. Nah, yang periode paling penting di dalam tadabbur itu adalah memvisualisasikan ayat-ayat yang dibaca. Kita bayangkan seolah-olah ayat itu diturunkan kepada kita. Kita masuk dalam dimensi-dimensi ayat itu. Maka Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Iqra' al-Qur'an ka'annahu unzila ilaik. Bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Maka ini perlu kondisi, situasi yang hening, ya. Maka juga dalam Al-Imam An-Nawawi memberikan saran, ya, kondisi kita suci dari hadas besar, hadas kecil, lalu dilakukan dengan penuh tawakal dan kejernihan hati. Maka di ayat yang tadi dibacakan juga oleh Imam Hasan Al-Basri itu, ya, surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa hubungannya dengan baca Al-Quran dengan tawakal? Karena tidak semua bacaan Al-Quran itu menghasilkan getaran yang sampai ke dalam hati. Maka kita perlu tawakal. Lalu kontekstualisasikan. Jadi begini. Misal,
kita membaca terutama kisah ya. Kisah tentang Nabi Musa. Yang kita lakukan memahami apa yang terjadi dan kita masuk memvisualisasikan apa yang terjadi saat itu. Nah, ketika kita mau kontekstualisasi, itu artinya kita bawa ke alam sekarang. Kalau peristiwa itu terjadi hari ini, seperti apa kira-kira gambarannya? Nah, ini bisa juga dilakukan sebaliknya. Tanzilul waqi'. Kalau tadi tanzilun nas ilal waqi'. Jadi dari teks menuju realita. Sekarang kita balik. Dari realita menuju teks. Hari ini kita menghadapi sebuah kondisi dalam kehidupan, lalu kemudian realitas itu kita hubungkan dengan Al-Quran. Itu juga disebut dengan tadabbur. Dua-duanya sangat memungkinkan sekali. Nah, sahabat asa yang berbahagia, maka dengan itu kalau tadabbur akan lebih sederhana. Sedangkan tafsir ini ada spesifik, ada kompetensi khusus yang diperlukan. Sahabat asa, insya Allah kita akan menyambungnya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kembali. Jadi setelah tadi kita bahas tadabbur ya. Jadi tadabbur itu lebih rileks. Karena apa? Karena kita kontekstualisasikan secara personal. Jadi kita membaca atau kita mendengar, kita kontekstualisasikan. Baik dengan cara tadi tanzilun nas ilal waqi', realitasnya itu kita ambil dari kondisi bacaan teks kita. Kisah Nabi Musa, bahkan peringatan Allah pada suatu kaum, dan lain sebagainya. Kita masuk di situ. Atau sebaliknya, tanzilul waqi' ilan nas. Realitas yang kita hadapi itu, kita cari padanannya atau yang mirip kondisinya, maka kemudian terjadilah interaksi antara kita dengan teks Al-Quran itu. Dan itu perangkatnya kita lakukan dengan terjemah atau tafsir ringkas. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir dan takwil. Secara umum, mungkin pernah kita bahas sebentar, tapi kita coba singkat ya, bahwa tafsir itu secara bahasa menurut Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan disebut Al-Bayan wal Kasyaf, menjelaskan. Dalam istilah ulumul Quran, menurut Abu Hayyan dalam buku tafsirnya Al-Bahrul Muhit, tafsir itu adalah ilmu yang membahas cara membaca Al-Quran, lafaz dan madlul, apa yang ditunjukkan, ya, makna yang terkandung dari susunan bahasanya, hukum yang terkait, nanti ada nasa mansuh, sababun nuzul, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan takwil itu adalah ar-rujuk, mentakwilkan itu memperkirakan. Jadi sebenarnya hampir mirip ya. Baik dalam kamus Al-Misbah Al-Munir atau Al-Qamus Al-Muhit itu artinya hampir mirip dengan takwil. Nah, dalam istilah ulama salaf, takwil itu menjelaskan makna Al-Quran secara zahir atau tidak, sebaliknya. Dalam ulama kontemporer, takwil adalah memalingkan makna kata, kalimat dari yang zahir menuju makna yang tidak zahir dengan konsideran. Ini bagi orang yang membedakan antara tafsir dan takwil. Jadi ada sedikit perbedaan antara tafsir dan takwil. Menurut Abu Ubaid, tafsir dan takwil itu sama. Kalau Abul Qasim An-Naisaburi mengatakan tafsir takwil itu beda. Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, pengarang Al-Gharib, Gharib Mufradat atau Mufradat fi Gharibil Quran, itu tafsir lebih umum, takwil itu khusus. Dan juga ini dikuatkan pendapat guru kami, Allah yarham, Profesor Ibrahim Abdurrahman Khalifah, takwil itu menjadi bagian khusus dari penafsiran.
Ya, dipakai untuk selain lafaz dan struktur kata juga menggunakan takwil. Makanya ada takwilul ahadis, mentakwilkan mimpi. Sekalipun Ibnu Sirin punya tafsirul ahlam, ya, jadi juga sama sebenarnya, mirip ya. Nah ini jadi kita tidak membenturkan perbedaan yang terjadi antara tafsir ataupun takwil. Nah maka seorang mufassir tentu berbeda dengan kalau orang yang tadabbur itu mungkin dilakukan anytime, ya kapan saja, anybody, semua orang bisa, siapapun bisa melakukan, kapanpun, dimanapun, dengan pemahaman yang terbatas juga bisa. Sekalipun lebih paham lebih bagus. Tapi kalau mufassir ini adalah seorang muslim dari kalangan umat Nabi Muhammad yang punya kemampuan memiliki persyaratan. Setidaknya ada 3 persyaratan. Ada yang disebut dengan syarat kompetensi keilmuan, syurut ma'rifiyah. Ada disebut dengan syurut saksiyah. Ini syarat kepribadian, akhlak dan moralitas. Dan yang ketiga adalah memahami syurut manhajiyah, syarat metodologis. Jadi ada setidaknya ini syarat-syarat mufassir itu dia punya kompetensi untuk melakukan penafsiran, lalu secara pribadi dia juga orang yang dalam tanda kutip dikesankan baik, kita menghukumi secara zahir, dan yang ketiga memiliki kemampuan dalam menggunakan metodologi. Nah, ya tentu syarat kompetensi keilmuan ya seperti yang disebutkan para ulama, syurut ma'rifiyah itu. Tentu bahasa Arab tidak bisa ditawar karena bahasa asli Al-Quran adalah bahasa Arab, sahabat asal. Gimana orang mau menafsirkan Al-Quran kalau dia tidak paham bahasa Arab? Tentu dia harus paham nahwu, shorof, ilmu istiqaq, balaghah, ya. Dia juga harus tahu dasar-dasar ulumul Quran, ya, sababun nuzul, nasih mansub, periodisasi ayat, lalu ada maklumat-maklumat terkait dengan ulumul Quran yang dasar. Demikian juga hadis dia harus tahu. Karena hadis itu menjadi sumber kedua, pelengkap, yang mengimbukan, mengkhususkan, menguatkan, dan sebagainya. Mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum amali. Yang kelima, dia tahu fikih, usul fikih, ilmu qiraat, serta kondisi atau memahami kontekstualisasi pada masalah-masalah kekinian. Ini syurut ma'rifiyah, sahabat asa. Kita berpindah pada syurut yang berikutnya, yaitu kepribadian. Nah, ini saya lewat saja Pak, mafhum lah ini. Ya, berakidah lurus, ikhlas. Tentunya surut ini bukan empirik, karena kan kita melihat secara zahir, ya, jujur. Lebih kepada pendekatannya introspektif. Ya, para ulama yang mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu itu ketahuan. Dia diketahui sudah memiliki kompetensi nomor 1, kompetensi nomor 2 ini juga punya, tapi biasanya mereka mengatakan saya belum sampai pada kelas itu. Nah, ini lebih kepada pendekatan introspektif, ya, jujur, ikhlas, tawadhu, ya, memadukan akal dan kalbu, ya, menjauhkan dari penafsiran yang didasari kepentingan tertentu, baik politik, materi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini terkait dengan syurut manhajiyah. Cara penafsiran yang tempo hari pernah kita bahas, ada beberapa jenis metodologi di dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, baik menggunakan secara sumbernya itu tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, atau menggunakan pengolahannya, tafsir analitik, tematik, ya, muqaran, perbandingan, ataupun juga tafsir ringkas, lalu corak-coraknya juga bermacam-macam. Nah, dari itu kita simpulkan secara umum, pertama dalam menafsirkan sesuatu dari Al-Quran itu didahulukan penafsiran antar ayat. Karena di dalam Al-Quran itu terjadi al-wahdah al-maudhu'iyah. Ada kesatuan tema besar. Maka satu ayat di tempat A berhubungan dengan ayat lain di tempat B. Maka itu menjadi pengantar yang sangat penting. Baru kemudian dengan hadisnya, dengan riwayat sahabat atau tabi'in. Ini yang pertama. Yang kedua, makna zahir itu lebih utama, didahulukan. Baru ketika makna zahir itu tidak bisa atau terhalang karena satu sebab,
berpindah ke makna berikutnya. Yang ketiga, menghindari penakwilan ya yang terlalu jauh. Termasuk juga terlalu memerinci ayat-ayat mutasyabihat ya. Kalau bisa juga hindari Israiliyat atau sumber-sumber penafsiran yang tidak valid atau tidak kredibel atau kurang otoritatif. Nah, ini sahabat Asa, 3 syarat ini perlu dipenuhi oleh seorang mufassir. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan tema terjemah yang lebih complicated sesungguhnya. Karena begini, kalau tema tentang tafsir dan tema tentang takwil itu sebagian sudah kita bahas, karena itu perlu kompetensi, perlu tinggal di breakdown saja. 3 syarat tadi itu, dia punya kompetensi kebahasaan dan keilmuan. Dia punya kompetensi kepribadian. Dia dilengkapi dengan kompetensi metodologi yang dia juga punya. Ya berarti kita tinggal lihat bagaimana produk dari tafsirnya. Nah, jadi kita sudah bahas apa itu tadabbur, ini yang lebih ringan. Yang kedua tafsir dan atau takwil. Nah, yang ketiga kita masuk tema terjemah Al-Qur'an yang pada masa-masa awalnya sangat kontroversi karena terjadi perbedaan para ulama, dan diskursus tentang itu tentu kita tidak membahasnya. Nah, sahabat Asa, sejarah terjemah Al-Qur'an itu begini. Karena di era awal Islam itu tentu tidak memerlukan terjemah, orang ini turunnya di negara Arab ya, kepada bangsa Arab. Tapi bukan berarti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terjadi adanya upaya penerjemahan Al-Quran. Sudah terjadi. Dan itu terjadi pada masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat dalam 2 gelombang untuk pergi ke Najasyi. Sebagaimana kita tahu, Raja Najasyi dari Ethiopia itu berbicara dengan bahasa yang lain. Tentunya diperlukan juru bicara yang tidak lain adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini pada saat menyampaikan kondisi mereka dan juga berdialog dengan Raja Najasyi, itu ada terjemahan. Nah, tentu terjemahan yang dilakukan oleh Ja'far ini bisa saja tidak literal, tetapi sifatnya adalah menjelaskan, menafsirkan makna ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran, terutama terkait dengan Nabi Isa dan Maryam. Karena itu tema diantaranya berbicara tentang itu. Nah, sahabat Asa, lebih lanjut terkait dengan terjemah, apa saja kendalanya dan kita sempurnakan dengan sejarahnya, tentunya kita break sejenak, sahabat Asa. Silakan bagi yang memiliki teh atau kopi atau minuman segar biar kita refresh kembali sambil jeda ini kita gunakan untuk beristirahat sebentar, dan jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kembali lagi, dan ini lagi panas nih, jadi jangan kita ademin ya, kita lanjut dulu lah, insya Allah. Ini tema yang cukup penting karena dalam sejarahnya setelah terjadi peristiwa tadi di Habasyah dengan Raja Najasyi, maka Islam bersentuhan dengan bangsa-bangsa non-Arab yang tentunya mereka untuk memahami bahasa Arab perlu ada effort. Nah, maka terjemah ini menjadi kebutuhan. Maka di saat problem yang terjadi antara bahasa aslinya ke bahasa yang dituju, maka kemudian ada masalah penting yang digarisbawahi oleh para ulama bahwa tidak boleh
terjemahan Al-Quran itu dipakai di dalam sholat. Karena bacaan Al-Quran itu menjadi mauquf. Jadi tidak boleh diganti dengan selain bahasa aslinya. Maka di dalam Al-Quran ketika misalnya tidak sah sholat seseorang kecuali baca Al-Fatihah, bacaannya bukan terjemahannya. Lalu disunahkan membaca setelah suratul Fatihah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, bukan terjemahnya. Nah, adapun bacaan di luar Al-Quran, di luar sholat, itu ada beberapa pendapat ya. Imam Al-Ghazali, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Imam Zarkasi, ulama-ulama moderat zaman sekarang seperti Muhammad Abduh, itu tentu bahkan ya, mereka itu menentang adanya terjemah Al-Quran. Itu di awal-awal ya. Jadi unik ya. Ini kebutuhan tapi awalnya kontroversi. Tapi kemudian ulama yang lainnya seperti Imam Nasafi, Imam As-San'ani, dan Imam Asy-Syatibi membolehkan terjemah Al-Quran. Ini diskursus di awal munculnya terjemah Al-Quran itu ternyata luar biasa. Nah, ada dua jenis terjemahan Al-Quran. Ada yang disebut dengan at-tarjamah al-harfiyah. Mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke lafaz yang serupa dari bahasa lain, sehingga susunan dan tertib bahasa keduanya itu ya sama dengan bahasa yang pertama. Nah ini tentu agak rumit ya dibanding yang kedua, tarjamah tafsiriyah atau tarjamah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat pada struktur atau tertib kata-kata di dalam bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Nah, dari dua jenis ini tentu kita bisa mengukur mana yang cocok untuk terjemah Al-Quran saat ini. Terjemah harfiah yang literal, letterlock, ya, atau terjemah tafsiriyah. Nah, ini letak polemik yang tadi diperdebatkan antara para ulama terkait dengan boleh tidaknya terjemah di awal-awalnya itu ya terjemah yang mana dulu? Terjemah harfiah atau terjemah tafsiriyah? Kalau terjemah tafsiriyah itu tafsir kan. Cuman di situ sangat ringkas. Nah, terjemah harfiah dengan pengertian tersebut tidak mungkin, tidak bisa. Karena konteks bahasa asli dan maknanya untuk dipertahankan sulit. Karakteristiknya beda. Contoh, jumlah fi'liyah dalam kalimat verbal dalam bahasa Arab yang dimulai pertama dengan kata kerja atau fi'il, baru kemudian subjeknya, itu berbeda dengan susunan misalnya bahasa Indonesia yang strukturnya memakai SPO, subjek, predikat, dan baru objek. Nah ini SPO ini kan padanannya jumlah ismiyah. Jadi kalau ada kata-kata misalnya dzahaba Muhammadun dengan Muhammadun dzahibun, itu bisa jadi di dalam terjemahnya sama. Padahal dalam struktur kata aslinya, bahasa aslinya berbeda. Yang kedua, nanti juga akan terdapat beberapa kata yang tidak bisa terjemahkan. Nah, ini kita masuk ya, sahabat Asa, problematika terjemahan. Tapi sebelum ke sana kita perlu mengetahui kalau ada mau menerjemah Al-Quran itu diperlukan syarat satu. Penerjemah mengetahui dua bahasa. Bahasa sumber, bahasa asli, dan bahasa sasaran. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia, kalau itu ke bahasa Indonesia. Bahasa Arab ke bahasa Inggris, kalau mau diterjemahkan bahasa Inggris. Harus tahu dua bahasa. Yang kedua, mendalami menguasai uslub dan karakteristik bahasa yang hendak diterjemahkan. Yang ketiga, sighat bentuk terjemahan itu benar secara struktur. Dan kalau mau dibalikin lagi ke bahasa aslinya itu memungkinkan. Yang keempat, jujur. Nah, ini penting ya. Jujur ya. Harus disampaikan. Yang keempat, jujur. Yang kelima, terjemah harfiah itu ada tambahannya. Kosakata yang sempurna dalam bahasa sasaran sama dengan kosakata dalam bahasa sumber. Sulit ini apanya. Penyesuaian kedua bahasa mengenai kata ganti dan kalimat atau kata penghubung. Ya. Nah, maka nantinya dalam prakteknya ada beberapa kendala terjemah. Pertama, kendala ketidaksamaan ya, dalam beberapa aspek.
Kedua, kalau penerjemah itu dipaksa memilih, maka nanti akan dilematis. Dia mau mementingkan literalnya dalam bahasa asli atau mementingkan difahami di bahasa kedua. Jika bahasa sumber dipilih, dia condong akan sulit memahami karena tentu rasa bahasanya agak aneh. Jika bahasa yang dipilih adalah bahasa sasaran, maka nanti ya dia mengkhianati kan, berarti ibaratnya berkhianat dalam tanda kutip ya, makanya situ saya kasih tanda kutip. Karena tidak dalam bahasa aslinya. Karena dia sudah menafsirkan. Lagi ini menyangkut Al-Qur'an yang sangat sakral. Nah, adanya ketidaksepadanan kosakata dalam strukturnya, saya secara gramatikal atau susunan bahasa balaghah, ini tentu akan menjadi kendala serius. Apalagi Al-Qur'an ini bukan karya manusia. Dan yang kelima, ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagian bersajak. Ketika diterjemahkan tentu akan tereduksi karena tidak bisa dipaksa ayat-ayat yang bersajak itu terjemahnya bersajak pula. Susah. Nah, ini kendala yang besar saya kira sahabat Asa. Nah, berikutnya secara umum ada beberapa yang tidak bisa diterjemah. Huruf muqatta'ah, alif lam mim, yasin, toha, nun, qaf, ya. Hamim. Nggak bisa itu diterjemah. Yang kedua, sinonim. Padanan dalam kata dalam bahasa sasaran. Ya, contoh untuk mengungkapkan rasa takut. Al-Qur'an itu banyak sekali. Ada khauf yang pernah kita bahas ya. Ada khasyah, ada khusyuk ya. Itu baru satu. Lalu ada perbedaan antara muannas dan mudzakkar. Dalam bahasa tertentu tidak ada seperti bahasa Indonesia. Ada bentuk single dan plural yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab itu single satu tentu beda dengan plural dua dan plural tiga. Dalam bahasa lain plural itu ya lawannya single. Dalam bahasa Arab beda. Single dan plural, pluralnya beda. Ada yang plural berarti dua, ada plural yang berarti tiga ke atas. Belum ada kata ganti, perbedaan makna di dalam ayat mutasyabih, istilah khusus, ya. Makna ini dalam istilah bahasa atau istilah syariat, ya. Ya contoh makna sholat. Sholat itu kan doa. Ya. Kapan sholat itu berarti sholat yang kita pahami secara syariat atau berarti doa? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu tentu artinya arti bahasa. Yusallu. Itu pun berbeda. Masa Allah berdoa, malaikat berdoa mungkin. Kita disuruh mendoakan mungkin. Tapi kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna, maka solawatnya tentu beda. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat mendoakan. Nah, maka nanti ada dikenal dengan selain sinonim ada homonim, makna-makna mustarak ya. Nah, ini tentu terjemahan itu juga sulit untuk mewakili karena nanti kalau maknanya lebih dari satu, dia sementara harus nulis satu susah. Maknanya lebih dari satu. Jadi satu kata artinya misalnya 2, 3, 4 ya. Ketika harus ditulis satu terjemah nggak mungkin ditulis semua. Nah, ini ada kesulitan. Nah, contoh kendala. Contoh ini ya. Ada contohnya nih sahabat Asa. Mudah-mudahan waktunya cukup karena waktunya sudah hampir habis. Lafadz Baqarah. Kalau di dalam ayat itu berarti sapi apa saja. Secara definitif kalau makna Baqarah itu diartikan sapi betina. Padahal aslinya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Baqaratan di situ ai baqarah. Ya, sapi apa aja. Orang itu untuk memberikan sarana saja supaya nanti Allah menurunkan pertolongannya, orang yang mati bisa dihidupkan kembali. Tetapi karena tabiat Bani Israel itu ngeyel, maka dia cari sapinya yang warnanya apa, seperti apa. Jadi itu untuk titik tekan baqaratan, sapi apa aja. Kan susah itu nerjemahkan. Tapi kalau sudah
Suratul Baqarah, nah itu lain lagi, menjadi sapi betina di situ. Satu. Yang kedua, nusus. Ini panjang. Silakan dibuka. Ayat 34 surat An-Nisa dan 128. Yang An-Nisa dengan fi'il mudhari ayat 34, yang 128 dengan fi'il maudhi. Itu beda frasanya. Lalu apa sih artinya ridho? Sekarang tidak diterjemah. Dulu pernah terjemah puas. Lalu kemudian ada tingkatan kata yang kemarin pernah kita bahas ya, bentuk superlatif. Bagaimana kita mengartikan Allah itu ghafirudz dzambi, ghaffarun dan ghafurun, sama aja dalam terjemahan. Padahal dalam struktur kata bahasa aslinya beda itu. Ini kendalanya. Nah, ada contoh juga misalnya dalam surat Al-Qalam ayat 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, diterjemahkan berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Kalimat bi ni'mati rabbika dalam teks asli terletak setelah ma anta, akan tetapi dalam terjemahannya justru dibalik redaksinya. Nah, harusnya kan bukan, kalau ma anta itu tidaklah kamu. Nah, atau dengan atau sebab nikmat Tuhanmu termasuk orang gila. Harusnya kan gitu literal. Ternyata tidak. Susah. Karena ada di sini ada takdim, ada takhir. Dalam frasa dan rasa itu beda. Nah, ini kendala ya. Ada lafaz mustarak tadi ketika disebut ghairu mamnun pada ayat ketiga surat Al-Qalam, itu artinya tidak putus-putus dan tidak diungkit-ungkit. Jadi ini tadi mustarak, ketika ada lafaz lebih dari satu, yang nampak ya cuma satu. Gitu. Ini kendala yang dalam beberapa hal memang tidak fatal, tapi di beberapa kesempatan lain bisa fatal. Ya, kendala-kendala ya. Kendala pemaknaan juga. Bi'ayyikumul maftun. Ba di situ itu artinya apa? Ada yang mengatakan ziyadah, tambahan. Ada yang mengatakan oh enggak. Ini sebagai masdar. Jadi sifat gilanya itu. Jadi tafsiriyah, ba tafsiriyah. Ada ba bermakna dzarfiyah. Jadi dzarf di situ. Jadi mana dari tiga ini yang dipilih? Pusing nanti jadinya. Ya. Nah, ada problem berikutnya ketika pemenggalan kata. Angka nada malin wa banin, karena dia kaya dan mempunyai anak banyak. Kata karena dituliskan dengan huruf K kecil, ya. Dan terjemahan ayat sebelumnya diakhiri dengan koma bukan titik. Berarti ini kelanjutan. Nampak jelas bahwa ayat ini merupakan ilat bagi penjelasan sebelumnya. Sementara itu dalam tafsir Jalalain, ayat ini merupakan ilat bagi pernyataan yang akan datang setelahnya. Jika penjelasan terakhir ini yang di dalam di dalam tafsir Jalalain itu, maka K-nya harusnya huruf besar karena dia awal ayat. Karena dia kaya dan punya banyak anak, maka kalau ayat kami diturunkan kepadanya, dia berkata, ini adalah cerita masa lalu. Ya, asatirul awwalin. Baik, sahabat asa kita harus sudahi, tapi saya mau mengakhiri dengan sebuah kesimpulan ya. Pertama, kesimpulan dari perbedaan tafsir, tadabbur, takwil, dan terjemah itu apa? Ini kita lihat. Kalau tadabbur nuansanya itu lebih kepada nuansa pengalaman spiritual, menyentuhkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Atau sebaliknya, Al-Quran disentuhkan dengan realitas kayak tadi itu. Metodenya kita masuk, atau sebaliknya, dari tanzilun nas kepada waqi, atau kita balik tanzilul waqi ilan nas. Realitas sekarang kita temukan padanya dalam Al-Quran, dan ini ayat ini difahami dengan qalbu. Jadi sifatnya lebih personal nih, pengalaman spiritual. Sedangkan kalau tafsir atau takwil ini sifatnya lebih metodologis dan harus punya karakter kompetensi. Jadi selain dia memang layak, punya kewajiban, dan ini kalau tadi personal ya, wajib ya, dikecam orang kalau nggak tadabbur. Tapi kalau tafsir, dia menjadi kewajiban kifayah. Karena tidak semua orang punya kompetensi itu.
Ada kriteria dan syarat-syarat khususnya. Demikian juga terjemah. Kalau terjemah itu lebih kepada alih bahasa. Maka alih bahasa dari bahasa satu ke bahasa lainnya, bahasa sasaran, ini juga harus memiliki kompetensi dan kondisi khusus. Sahabat Asa, mohon maaf keterbatasan Al-Fakir sebagai take-away lesson, masing-masing ini ada istilahnya. Kalau tadabbur sifatnya personal, tafsir sifatnya keterwakilan karena ada kompetensi, dan terjemah ini juga ada bentuk minimalis dari tafsir. Jadi tarjamah tafsiriyah dan ada tarjamah harfiah. Masing-masing ada tempatnya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan. Kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada serial dan pembahasan di kajian lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.